dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oke teman-teman, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita datang pada Tuhan di saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau telah menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menang Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita datang kepada Tuhan dan kesungguhan hati kita. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat
Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi dalam hidupan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, Dialah Ramaya kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi dalam hidup kami Bapa Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau yang selalu membuat kami Tuhan menjadi seorang pemenang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat malam hari ini Bapa, kami akan bersama-sama Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan membawa kami Tuhan, untuk kami semakin sadar Tuhan bahwa kami adalah anak muda yang lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupan kami selalu Tuhan Yesus, melalui firman ini Bapa, kami selalu hidup Tuhan sebagai seorang pemenang Tuhan, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Kami tidak mau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami terbelenggu dengan keduniaan kami Tuhan, dengan hal-hal kedagingan kami Tuhan, tapi kami mau terus Tuhan, untuk kami serupa dengan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu nyata Tuhan atas kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkat
perkataannya daripada Engkau Tuhan Yesus ada dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus yang mengambil bagian Tuhan dalam ibadah peacemaker ini Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata Tuhan atas kehidupan kami, dan kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh teman-teman kami Tuhan yang bergabung dalam ibadah kami di saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan kami Tuhan akan bisa menerima Tuhan, kami bisa menyerap apa yang disampaikan di saat malam hari ini Tuhan, dan kami percaya firman-Mu Tuhan akan tertanam dalam hati kami, akan bertumbuh Tuhan dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan Kau. Kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di saat malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada yang bertugas. Oke, terima kasih Mas Krisnawan sudah mengiringi kita dalam pujian penyembahan saat malam hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan turun melawat kita di tempat kita masing-masing. Percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Saat kita berbeda, tidak berjumpa secara fisik, saya percaya kuasa Tuhan akan nyata atas setiap kita pada malam hari ini. Amin. Dalam hari ini teman-teman semuanya selamat bergabung, buat teman-teman semua yang baru bergabung bersama kami di dalam grup Peacemaker dan ibadah Peacemaker setiap hari Senin kita adakan. Dan di malam hari ini kita akan diberkati oleh hamba Tuhan yang luar biasa, itu Kak Yudik Kristianita Lobanua. Dia asalnya dari Nias dan dia alumni dari STTI AA Surabaya. Dan ya, di malam hari ini ada teman juga dari Surabaya, ada Kak Enus juga dari Surabaya yang akan bersama-sama dengan kita. Dan dia juga profesinya sebagai guru Kristen Solidio dan terlibat juga dalam PAN di gereja GPDI Sekina SPD. Seperti itu ya teman-teman, mungkin nanti perkenalan lebih lanjut nanti mungkin dari Kak Yudik ya. Oke, mari kita sambut dengan Kak Yudik yang siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama kasih emoji love-nya. Dan kita sambut Kak Yudik dengan emoji love-nya. Oke, silakan Kak Yudik. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak Yeremias. Oke, shalom teman-teman. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Pada malam hari ini saya dikasih kesempatan. Saya mau ucapkan terima kasih ya buat pengurus dan buat semuanya yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Pada malam hari ini saya tidak khotbah. Saya tidak mengkhotbahi teman-teman. Tapi seperti biasa saya sampaikan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau katakan bahwa saya hanya alatnya Tuhan, saya mau berbagi buat kita semua. Nah, malam hari ini tadi saya sudah sampaikan di awal, saya punya teman. Maksud saya itu teman setingkat saya. Ini ada Kak Enos, ini ada juga yang baru, Kak Markus, ada teman saya juga di sini, Miss Lauren, teman saya guru gitu. Jadi saya ajak tadi bergabung. Dan teman-teman, malam hari ini saya sebenarnya grogi gitu loh, karena saya berhadapan dengan mungkin sebagian besar dari orang-orang teologi juga ya. Gimana nanti saya menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi saya percaya bahwa nanti kalau mungkin ada pertanyaan, karena saya punya teman di sini, nanti kita bisa saling ketika ada pertanyaan kita bisa saling menjawab ya, saling berpendapat sesuai dengan apa yang kita alami di dalam firman Tuhan. Baik, puji Tuhan. Tadi saya nggak perlu perkenalkan diri lagi karena sudah diperkenalkan soal nomor sepatu, nomor baju, nomor tas, atau nomor kaki. Nomor kaki nggak mungkin ya. Itu nanti menyusul ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Itu hanya bercanda saja teman-teman. Malam hari ini seperti dengan tema kita yaitu The Winner. Ya, sesuai dengan puji-pujian kita tadi adalah pemenang. Malam hari ini kita akan belajar satu topik yang saya akan present terlebih dahulu. Apakah slide saya sudah terlihat ya? Udah Kak. Sudah ya. Oke, puji Tuhan. Malam hari ini kita membahas satu topik yaitu The Winner. Berbicara tentang The Winner berarti artinya di bahasa Indonesia winner ya, win.
menang. Winner itu pemenang. Nah, ketika berbicara tentang pemenang, mungkin ada sedikit yang sudah membaca mengenai narasi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Berbicara mengenai pemenang, pasti kita yang terlintas dalam pikiran kita adalah tentang seseorang yang mau mengikuti perlombaan. Benar gak sih ya? Ketika ada orang yang mau mengikuti perlombaan, pasti tujuan utamanya untuk bisa menang. Nggak mungkin bilang, saya mau menjadi juara satu paling akhir. Nggak ada yang mau seperti itu. Karena satu tujuannya dia mau ikut lomba, dia pengen mendapatkan piala, pengen mendapatkan sesuatu. Dan dia pengen, bahkan semua orang, saya ingin mengikuti lomba supaya, mungkin dengan supaya senang, having fun, segala macam. Atau dengan, ya pastilah, menginginkan kemenangan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang menginginkan kemenangan, dia pasti ada usaha, ya, ada usaha yang dilakukannya sehingga dia bisa memperoleh kemenangan. Gak serta-merta ketika seseorang ingin menang langsung menang. Selamat Anda mendapatkan juara satu atas perlombaan yang tidak Anda lakukan. Enggak mungkin, enggak pernah ada yang seperti itu. Anda menang karena Anda tidak melakukan apa-apa. Enggak ada. Tapi ya, orang yang mau menang, dia harus berusaha. Misal beberapa waktu yang lalu ini karena tanggal 17-an Agustus memperingati kemerdekaan. Biasa di tahun-tahun sebelumnya ada berbagai macam lomba yang diikuti. Lomba panjat pinang lah, kemudian lomba balap karung dan lain sebagainya. Ada lomba tari-tarian. Nah, sebelum dia mengikuti lomba itu dia pasti mempersiapkan diri dulu, ya, prepare entah kesehatan tubuhnya. Kemudian kalau yang ikut nari dia pasti akan latihan supaya dia bisa menang. Nah, pada malam hari ini kemenangan itu yang tadi saya sampaikan adalah kemenangan yang diperoleh karena usaha. Karena usaha. Jadi ada reaksi yang kita lakukan sehingga kita bisa memperoleh kemenangan. Tapi pada malam hari ini ada satu bagian yang akan kita pelajari, yaitu seseorang yang menang tanpa dia melakukan sesuatu. Dia menang karena kemenangan itu diberikan kepadanya. Jadi ada seseorang yang mempertanggungjawabkan, ada seseorang yang melakukan pertandingan, ada seseorang yang melakukan usaha sehingga kita bisa menang. Dan satu pertanyaan buat kita semua, do you know that God has made you win? Apakah kamu tahu bahwa kamu sudah menang? Kenapa saya mengambil pertanyaan ini? Karena beberapa pemuda, bahkan saya juga pernah, teman-teman, mungkin ketika mengalami satu situasi, ya misalnya diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup. Pernah nggak sih teman-teman ketika dihadapkan dengan tantangan hidup, ada satu tugas di tempat pekerjaan kita, kemudian kita dikasih tugas baru yang kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Terus pasti pernah nggak sih pada saat itu ngeluh, ya Tuhan, saya nggak tahu, gitu. Aduh, saya nggak mungkin. Aduh, dengan kemampuan saya yang seperti ini nggak mungkin. Saya nggak bisa. Nah, itu kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia bahwa merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, merasa nggak layak, bahkan akhirnya walaupun dia sangat menginginkan sesuatu, tapi karena dia merasa bahwa dirinya kurang, dirinya nggak layak, maka dia akhirnya tidak mengambil hal itu. Tapi pada bahwa kita itu adalah seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya mengambil judul The Winner, karena kalau bahasa Inggris berarti most winner. Paling, ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu ada tingkatannya, berarti most, paling menang, pemenang, ya. Tadi lebih dari pemenang yang disampaikan oleh pemain musik. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang The Winner ini pada malam hari ini kita berbicara tentang apa? Yuk kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, malam hari ini teman-teman kita belajar satu topik bahwa kita sudah menjadi pemenang, dan pemenang itu yang memberikan kemenangan itu kepada kita adalah Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kemenangan dari apa? Yaitu menang dari dosa. Ya, kita sudah menang dari dosa.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu sebenarnya dosa itu apa sih? Ya, dosa itu apa? Apakah dosa itu adalah seperti ini yang bisa teman-teman lihat, merokok, atau seperti ini, atau seperti ini, just married. Ini dua orang sejenis ini. Atau seperti ini yang mungkin masih sekolah atau kuliah. Seperti ini, apa ini, dan seperti ini. Apakah itu dosa menurut teman-teman atau bagaimana? Perlu kita ketahui terlebih dahulu dosa itu apa. Dosa ini punya banyak arti, ada dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tapi saya hanya mengambil satu yang bisa sekiranya bisa menyimpulkan semuanya. Ya, ini yang sering kita dengar itu dosa itu hamartia, artinya meleset atau terpisah dari Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak benar, dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai sasaran, dan akibatnya manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Jadi artinya Tuhan itu sudah menentukan satu aturan, satu rules yang dapat kita ikuti, tetapi ketika seseorang melakukan dosa, artinya dia sudah meleset daripada kebenaran itu. Dia sudah meleset daripada rules itu. Dan itulah dosa. So, gimana? Dari mana kita bisa tahu bahwa kita sudah melakukan dosa? Dan seperti apa rules yang telah kita membuat kita meleset gitu? Apa yang sampai membuat terlewat gitu loh. Rules apa? Peraturan apa? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat yang pertama, apakah merokok adalah dosa? Saya mau katakan, saya tidak tahu apakah di sini ada orang yang merokok, tapi firman Tuhan berkata, tubuh kita ini adalah bait Allah. Oke ya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini, ketika tubuh kita adalah bait Allah, mau nggak kita untuk merusak bait Allah itu? Tentu enggak. Karena tubuh kita adalah bait Allah, harus kita jaga. Itu kata firman Tuhan, berarti merokok itu bukan perbuatan yang baik, merokok itu adalah termasuk perbuatan yang merusak diri kita. Kemudian yang berikutnya, nonton film porno. Nonton film porno, film yang nggak benar, apakah itu salah satu hal yang sesuai dengan firman Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena itu juga merusak. Jadi di dalam dunia psikologi dan dunia kedokteran juga, teman-teman, ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa seseorang yang sering menonton film yang nggak benar, ya, video-video yang nggak benar, itu akan merasuk dalam pikirannya dan akan merusak. Saya lupa bagian ini, di bagian hipotalamus, bagian depan ini saya nggak tahu namanya, lupa. Ya, itu akan merusak itu, dan sehingga orang yang sering melakukan ini konsentrasinya itu berkurang, ya. Dan ketika konsentrasinya berkurang, dia gampang marah, atau dia tidak bisa mengambil keputusan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ini, menyontek. Yang menyontek apakah dosa? Iya ya, teman-teman. Mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nah, di zaman sekarang ini karena online, mungkin teman-teman ada yang masih kuliah ya. Kemudian tiba-tiba dosen sampaikan, mahasiswa tolong ya, ini tugas, silakan dikerjakan. Dan tolong jangan melihat bantuan dari manapun. Tapi karena dosen nggak ada, pernah nggak sih kita melihat, nggak apa-apa deh, kan ada internet, kita mau cari di Google, searching di Google deh, kan dosennya nggak tahu. Kan cuma searching di Google, ya kan? Nah, itu mengambil bagian yang bukan dari milik kita, yang nggak sesuai dengan rules. Kemudian teman-teman yang berikutnya adalah pasangan sejenis, itu juga adalah perbuatan dosa. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan hanya satu. Maksud saya, Tuhan tidak menciptakan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Nggak laki-laki sama laki-laki, nggak perempuan sama perempuan. Next. Kiss before married. Apakah itu benar? Enggak. Itu enggak benar. Karena apa? Itu belum waktunya. Ya. Dan berikutnya adalah memikirkan yang jahat. Itu juga adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan dosa. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, ada banyak sekali perbuatan dosa kalau teman-teman bisa membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 ya. Di situ banyak sekali perbuatan-perbuatan daging. Dan banyak sekali hal-hal yang menunjukkan perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, kenapa sih sebenarnya kita bisa berdosa? Mungkin nggak kita yang sekarang ini yang lagi beribadah sama Tuhan, mungkin nggak kita berdosa? Mungkin saja. Ya, kita melakukan dosa, mungkin saja. Ya, bisa. Tapi kita bisa tidak berdosa. Nah, kita perlu tahu sebenarnya apa itu asal mula dari dosa. Teman-teman, asal mula dari dosa yaitu
dengan kejatuhan manusia kita tahu bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa itu melakukan dosa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan sangat baik. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan Tuhan mengatakan bahwa engkau harus taat, engkau harus jujur, kemudian engkau harus mengikuti. Ada perjanjian di dalam ketika Tuhan menciptakan manusia pertama. Tetapi apa yang terjadi, manusia pertama itu justru melanggar perjanjian yang disampaikan oleh Tuhan. Kemudian manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Manusia itu tidak jujur kepada Tuhan. Dan manusia yang diciptakan baik tadinya oleh Tuhan akhirnya menjadi rusak karena manusia melanggar aturan Tuhan. Itu perbuatan yang meleset. Jadi akhirnya apa? Manusia itu rusak. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, akibat dari dosa itu adalah kita bisa melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, bisa dilihat bahwa sebenarnya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia, tapi ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Nah, kemuliaan Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia terpisah dengan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa ketika dia terpisah dengan Tuhan, maka ada beberapa hal yang terjadi, teman-teman. Yang pertama, manusia itu diperbudak. Kita boleh melihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Mungkin teman-teman boleh buka. Yohanes pasal 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakannya untuk kita. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, ini adalah akibat ketika seseorang sudah jatuh ke dalam dosa, maka yang pertama, ketika dia terpisah dengan Allah, maka status kedudukan yang awalnya Tuhan yang memerintah atas hidupnya, maka menjadi yang memperbudak hidupnya, yang berkuasa atas hidupnya adalah iblis. Nah, teman-teman, nggak bisa kita bayangkan ketika iblis itu yang memerintah dalam hidup kita. Artinya apa? Kita akan melakukan segala sesuatu yang tidak benar. Kita akan melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu bahaya sekali. Dan kalau kita juga tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh iblis, maka kita akan diberikan hukuman-hukuman oleh iblis. Jadi tidak ada sukacita di dalam iblis ketika dia memperbudak kita. Kemudian yang berikutnya adalah mengalami masalah mental, ya, masalah mental, kemudian masalah pikiran atau fisik. Teman-teman, kalau bisa lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 itu dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ada satu bagian kalau teman-teman boleh lihat. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya apa? Memang pada kenyataannya semua manusia itu mengalami keletihan, mengalami masalah. Makanya kalau kita tiap hari, pernah nggak sih teman-teman? Aduh Tuhan, ini bebanku makin banyak. Belum selesai masalah yang satu, muncul masalah yang lain. Belum lagi yang ini muncul. Masalah keluarga, masalah pasangan, misalnya bagi yang punya pasangan. Masalah hubunganku, masalah tugas-tugasku, segala macam. Ini semakin bertambah banyak. Yang masih kuliah, aduh masalah bertambah banyak. Itu memang keadaan yang terjadi ketika manusia berawal, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu akan terjadi, itu sebagai konsekuensi, teman-teman. Makanya kadang orang, aduh Tuhan, ini kenapa bisa terjadi? Enggak, jangan. Kita nggak perlu lagi bertanya kepada Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Karena itu memang sudah harus terjadi sebagai konsekuensi. Nah itu, makanya Tuhan bilang, kalau kamu memang merasa seperti itu, maka datanglah kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, ketika kita mengalami situasi yang seperti ini, ya, pertanyaannya ketika kita mengalami situasi yang seperti ini, berani nggak kita datang kepada Tuhan? Berani nggak kita minta pertolongan Tuhan? Atau kita meminta pertolongan orang lain dulu?
Kebiasaan manusia adalah, tapi tidak semuanya. Ada beberapa orang yang ketika mengalami situasi sulit, yang lebih duluan di tahu siapa? Apakah Tuhan? Teman dekatnya. Boleh nggak tolong aku dulu teman? Saya lagi butuh uang 500.000. Misalnya. Boleh nggak tolong saya dulu teman? Saya belum menyelesaikan tanggung jawabku ini. Pertanyaannya, sebelum kita melakukan tindakan yang seperti itu, sudah datang nggak kepada Tuhan dulu? Tuhan, saya lagi butuh ini. Tuhan, saya mohon pertolonganmu. Tuhan, apa yang akan saya lakukan? Nah, ini menunjukkan ya tadi, ketika manusia terpisah dengan Tuhan, dia akan mengalami masalah mental, pikiran, masalah fisik, dan sehingga kita bisa melihat bahwa orang-orang yang terpisah dengan Tuhan, yang tidak punya Tuhan, kita bisa melihat di luar sana banyak orang yang akhirnya stres dengan masalahnya. Dampaknya apa? Ada yang bunuh diri. Dampaknya apa? Ada yang melukai dirinya. Dampaknya apa? Ada yang melukai orang lain. Karena dia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk bisa membatasi diri, untuk bisa menghadap Tuhan, mencari Tuhan di tengah-tengah permasalahan. Selanjutnya teman-teman, akibat keterpisahan dengan Allah, apa yang terjadi? Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Manusia kehilangan kemuliaan Allah yang awalnya baik, yang awalnya mulia, yang awalnya diciptakan amat sangat baik, akhirnya rusak karena manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah manusia mati. Mati di sini teman-teman bukan mati secara fisik ya. Ini mati secara rohani. Mati secara rohani artinya adalah ketika mengalami atau melakukan perbuatan dosa, maka orang yang mati rohani, dia pasti tidak akan tertegur dalam dirinya. Contoh ya, dosen saya itu pernah mengatakan, kalau kamu melakukan dosa, kemudian pada saat kamu melakukan kesalahan atau dosa atau apapun, kamu merasakan hatimu berbicara atau kamu masih gemetar, kamu masih menangis, kamu masih merasa bersalah, maka artinya Roh Kudus masih berbicara. Ya. Berarti artinya rohanimu belum mati. Ya. Tapi ketika dia sudah melakukan dosa, tapi dia masih terus hidup dalam dosa, terus-menerus melakukan dosa, dan sudah menjadi kesenangannya, dia tidak tertegur sama sekali, maka yang menjadi pertanyaannya, itu Roh Kudus sudah berbicara dalam dirinya, tapi tidak mau mendengar, atau memang dia mau mengeraskan hati, atau memang dia benar-benar sudah mati secara rohani. Ya. Dan itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau sampai terjadi seperti itu, bahaya. Bisa saja melakukan hal yang mungkin di luar dugaan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berikutnya adalah kematian kekal, yaitu di mana manusia pada akhir hidup kita, ketika kita sudah terus-menerus melakukan dosa. Ketika seseorang melakukan dosa, seperti dikatakan upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, yaitu kematian kekal. Di mana pada akhir hidup kita ada konsekuensi yang kita alami, yaitu kita akan memiliki kematian kekal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini satu kengerian banget ya, ngeri benar. Kalau misalnya kita melihat kita masih belum menang, kalau Tuhan Yesus sendiri tidak datang ke dalam dunia, ini ngeri sekali teman-teman. Kita sudah mati di dalam dunia, mati secara rohani, kita terus-menerus melakukan dosa, kita tidak ada pemulihan di dalam Tuhan, kemudian di akhir hidup kita juga kita masuk ke dalam neraka. Wow. Ini penyiksaan, sudah tersiksa di dalam dunia, tersiksa di dalam neraka juga, tersiksa di dalam akhir dari hidup kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa keadaan yang tadi ini manusia sudah rusak, manusia harus mati, manusia harus masuk ke dalam kematian kekal. Pertanyaannya bagaimana lagi? Ya, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya. Nggak bisa. Karena Allah itu suci, Allah itu kudus. Kita nggak bisa lagi menghadap hadirat Tuhan. Sudah terpisah. Dan yang menjadi kepala kita, yang menjadi pemimpin kita itu adalah iblis. Kalau kita melakukan dosa, kita nggak bisa. Mau gimana lagi? Dan semua manusia di dunia ini semua agama di dalam dunia ini terus menanyakan, apa yang harus saya lakukan? Terus gue harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Semua agama mencari keselamatan, ya. Kecuali kita,
orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita sudah tahu keselamatan kita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Ya. Semua orang, semua agama mencari bagaimana cara ada yang berbuat baik, berbuat ini dan itu supaya mereka bisa selamat. Tapi kita orang-orang percaya sudah mempunyai jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Yaitu teman-teman, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Hanya Tuhan sendirilah yang membuat kita menang. Hanya Tuhan sendirilah yang membebaskan kita dari dosa-dosa itu tadi. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 3:16, kemudian Roma 5 pasal ayat 8, itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah melalui anaknya Yesus Kristus itu mau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita harusnya mati, kita yang harusnya dipaku di atas kayu salib itu, kita yang harusnya menderita, tapi justru penderitaan itu ditimpakan kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya nggak adil. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya bilang Tuhan itu benar-benar luar biasa banget ya. Ketika kita melihat bahwa ini sebenarnya nggak adil. Kita yang berdosa kok ya. Kita yang berdosa ngapain Tuhan yang harus tanggung? Nggak sih? Pernah nggak sih teman-teman berpikir seperti itu? Kita yang berdosa, kok Tuhan yang menanggung itu? Tapi Tuhan mau karena Dia sangat kasih kita. Teman-teman dikasih Tuhan, kematian Kristus memberikan keselamatan kepada kita dan dosa kita telah ditebus dengan darah Kristus. Kita bebas, kita merdeka tanpa pengikat lagi. Ya. Kematian Kristus memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita kembali pada topik yang kita bahas tadi, the winner. Ya. The winner itu artinya pemenang. Kita menang di dalam Tuhan. Kalau seseorang sudah menang dalam hal apa tadi? Dalam dosa. Kalau seseorang sudah menang dalam dosa, dia tidak memiliki ikatan dalam dosa lagi, dia sudah menjadi milik Kristus, dia sudah dimenangkan oleh Kristus, maka hal-hal yang lain dalam dirinya juga akan menang, teman-teman. Ya, jadi dia akan memperoleh berkat-berkat yang melimpah dalam Tuhan. Ada jaminan di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap orang yang sudah terus-menerus, yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah memegang kemenangannya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ini namanya freedom in Christ. Ya, jadi ada istilah di mana kita bebas di dalam Tuhan. Ya, kita menang di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tapi pertanyaannya, ketika beberapa minggu lalu ketika saya ikut, ada teman saya dengar sempat bertanya, karena minggu lalu itu pembahasannya mengenai kemerdekaan ya, merdeka. Kemudian minggu lalu ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya kesombongan saya itu masih belum hilang? Saya masih terus sombong melakukan ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, mungkinkah kita melakukan dosa? Ketika Tuhan sudah membuat kita menang, melepaskan kita dari ikatan dosa. Saya mau katakan bahwa kita bisa tidak berdosa. Bukan arti mungkin lagi. Kita bisa tidak berdosa. Artinya apa? Kita memiliki kuasa, kita memiliki kemampuan untuk kita tidak melakukan dosa lagi. Tapi pertanyaannya, apakah iblis masih ada dalam dunia? Iblis masih ada di dalam dunia, teman-teman. Dia akan datang dalam hidup kita, dia mengganggu kita, tapi bukan dengan cara-cara yang kasar. Saya mau katakan, teman-teman, di sini saya punya satu benang ya, teman-teman. Ya, ini saya punya satu benang. Nah, iblis itu kalau dia mau, saya bisa mengilustrasikan ketika iblis itu mau mengganggu kehidupan kita, dia tidak datang dengan membawa rantai gede-gede, kemudian kita diikat dengan rantai. Kalau seperti itu kita bisa menghindar, bisa. Dia bawa rantai, kok iblis datang bawa rantai, rantai gede-gede, kita masih bisa lari, melepaskan diri. Tapi dia bisa dengan cara yang seperti ini. Benang ini teman-teman tuh nggak terlihat. Teman-teman bisa lihat ya benang ini kecil sekali, tapi sekali dia mengikat, dia mau ikat sekali, coba dia ikat tangan saya sekali. Ketika dia mengikat tangan saya sekali, apakah terasa sakit? Oh enggak apa-apa, enggak terasa sakit. Diikat 2 kali, oh enggak sakit. 3 kali, 4 kali, seterusnya masih enggak sakit. Coba diikat berkali-kali. Iblis itu menarik kita berkali-kali untuk melakukan perbuatan. Diikat berkali-kali. Mulai terasa teman-teman. Ini udah mulai terasa nih. Mulai terasa sakit. Mulai terasa. Setelah dia banyak mengikat kita, maka mulai terasa. Sekarang udah terasa banget ini. Tangan saya nanti lama-lama jadi kecil sebelah, teman-teman ya. Oke, ya udah mulai terasa ya. Lalu bagaimana bisa melepaskan diri? Kita melepaskan pun itu sakit. Melepaskan diri pun sakit. Itu namanya kenyamanan.
Ketika kita sudah diikat oleh dosa, kita akan nyaman, dan itu susah untuk lepas. Teman-teman, saya nggak bisa lepas ini. Bagaimana ini? Ini nanti akan lama-lama nggak akan bisa lepas. Itu namanya kenyamanan. Kita sudah nyaman dengan dosa. Yang tadi perlahan-lahan, contoh ya. Contoh saya ada satu kalimat, ini saat saya SMA. Saya ingat sekali, ini quotes, tapi saya lupa ini penulisnya siapa. Saya ingat sekali quotes itu katanya, banyak orang yang salah jalan, tapi merasa senang karena banyak teman yang sama-sama salah. Paham ya? Sekali lagi ya, banyak orang yang salah jalan, tapi merasa senang karena banyak teman yang sama-sama salah. Nah, gini. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, contoh misalnya ketika kita lagi ada di kantor, di tempat kerja kita, contoh kecil. Ini ternyata lepas juga teman-teman, karena ini bukan iblis yang menjeratnya, ini cuma benang ya. Oke, nah teman-teman, contoh misalnya ketika kita bekerja di kantor, pertama-tama ada teman kita yang terlambat, ya, terlambat kerja. Awalnya kita rajin datang ke tempat kerja atau rajin datang beribadah. Kemudian lama-lama kita lihat, kok teman saya itu dia nggak rajin ya, dia datang 5 menit setelah saya, 5 menit setelah saya atau 1 menit setelah saya. Lama-kelamaan kita juga ikut terlambat. Lama-kelamaan ketika banyak yang terlambat, kita gimana? Nggak apa-apa, santai dan nyaman. Kan semua pada terlambat juga, nggak apa-apa, biasa aja. Dia juga terlambat, bahkan wakil dari misalnya wakil manajer misalnya ya, COO misalnya. Oh dia terlambat juga nggak apa-apa, tapi CEO-nya nggak terlambat. Akhirnya apa? Ketika datang CEO-nya dia ngomong, dia bicara kepada kita. Kenapa semua pada terlambat? Penyesalan nggak dalam diri kita? Penyesalan. Wah, dulu saya orang yang rajin banget. Tapi ketika teman-teman saya pada malas-malas, saya ikut-ikutan. Tapi pada saat kita melakukan, kita senang kan? Kita senang. Ya, kita senang karena nyaman. Banyak teman yang sama-sama salah. Nah, jadi di bagian ini ketika iblis itu datang, iblis itu nggak lagi datang dengan cara yang menakutkan seperti di film-film, hantui sampai jantung kita deg-degan gitu ya. Sampai kita jatuh pingsan gitu. Sampai kita berdarah, enggak. Tapi dengan cara-cara yang seperti itu. Atau di dalam pekerjaan kita, di dalam perkuliahan kita, di dalam keluarga kita. Apa teman-teman bisa mendengar saya? Apa semua bisa Macet. mendengar saya? Bisa. Oh, macet. Iya, internet. Bentar ya. Oke, sekarang bisa dengar ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, supaya kita bisa lepas dari jeratan iblis itu bagaimana sih? Nah, ini teman-teman, yang pertama kita harus berdoa. Ini nggak ada tawar-menawar soal ini, ya. Kita nggak ada tawar-menawar soal ini. Tadi saya katakan bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, ya, melalui Yesus Kristus. Dan kemenangan itu harus kita pegang sampai sekarang. Artinya ketika kita menang, kita memiliki kuasa di dalam Tuhan, ya. Kita diberikan kuasa untuk bisa melawan si jahat, ya. Kita bisa untuk tidak melakukan dosa. Nah, supaya kita terus-menerus tidak, karena iblis itu tetap mau mengganggu kita, mau mencari kesempatan, maka yang kita lakukan adalah kita berdoa. Ini di dalam Lukas pasal 18 ayat 1, teman-teman bisa melihat itu satu perintah. Ya, Lukas, teman-teman boleh lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Lukas pasal 18 ayat 1. Oke, saya akan membacakannya untuk kita. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Nah, jadi teman-teman nggak ada lagi yang bilang berdoa itu nggak harus ya. Nggak ada lagi ya. Ini karena saya sempat mendengar ada orang yang mengatakan, ngapain sih kita berdoa sama Tuhan? Tuhan itu sudah tahu. Karena ada orang yang mengatakan itu kedaulatan Allah. Jadi ngapain kita harus berdoa kepada Tuhan? Tuhan udah tahu kok kalau kita membutuhkan apa-apa. No. Jadi teman-teman di bagian ini kata kalau di bahasa Indonesia itu harus, itu adalah satu penegasan ya teman-teman. Jadi satu tindakan di mana mau tidak mau harus kita lakukan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya kita membaca firman Tuhan. Dan yang berikutnya adalah kita membangun komunitas yang baik. Makanya pada malam hari ini saya senang sekali ya ketika adik Novi ya itu menghubungi saya, kemudian menyampaikan kepada saya ini ada satu komunitas di mana orang-orang berkumpul ya, ada para pemuda gitu yang berkumpul. Saya senang sekali. Kenapa? Satu komunitas. Di dalam komunitas ini kita bisa lemah ya, dan di dalam komunitas ini kita bisa saling membangun satu sama lain. Ketika ada yang sharing, oh minggu lalu saya mendapatkan ini dan segala macam, itu bisa membangun kita satu sama lain ya. Kemudian dalam komunitas ini ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita bisa menegur dengan kasih sehingga kita makin hari makin dibentuk. Tapi perhatikan lagi, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi kalau kita juga bergaul, kita perlu memperhatikan kepada siapa kita bergaul. Apakah orang itu akan membawa kita dalam hal yang tidak baik atau sebaliknya dalam hal yang baik. Jika hal yang baik, maka kita bangun komunikasi. Kita buat komunitas yang membangun seperti yang ada pada malam hari ini. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, ini doa itu perintah Tuhan, nafas hidup, doa memberikan kekuatan dan doa komunikasi kita kepada Tuhan. Kemudian firman Tuhan itu juga yang mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mengingatkan kita untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian ini tadi, pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk, maksud saya, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman, pada malam hari ini, kita sudah belajar bersama-sama bahwa kita adalah seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena kemenangan itu sendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Dia sudah melakukan untuk melesatkan kita dari dosa. Maka pada saat malam hari ini, mari juga kita sama-sama menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasa susah ya, atau sebelumnya merasa nggak layak, saya sudah melakukan dosa ini. Teman-teman, dosa apapun yang kau lakukan, sehebat apapun dosa itu, sebesar apapun dosa itu, percayalah bahwa pada malam hari ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, pada malam hari ini, kemudian kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dibebaskan, kita sudah memiliki kemenangan dalam Tuhan, maka percayalah bahwa kita sudah dibebaskan. Hanya yang perlu kita ingat adalah kita melakukan pertobatan. Ya, ketika kita melakukan dosa, kita menyadari bahwa kita sudah melakukan dosa. Kita menyadari juga bahwa kita sudah dibebaskan dan gak ada lagi cara-cara iblis untuk bisa mengganggu kita. Karena kita bisa menang melawan iblis. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kenapa saya mengatakan bahwa menang dari dosa? Karena satu hal, ketika kita sudah menang dari dosa, maka segala bagian dalam hidup kita juga menang, ya. Jadi ketika kita sudah menang dari dosa, kita juga bisa memenangkan hal-hal yang lain dalam diri kita. Contoh, ya, ketika kita sudah menang dari dalam dosa, menang dari dosa, maka kita tidak akan memiliki ketakutan untuk mengeksplor kemampuan kita, ya, mengeksplor kemampuan diri kita. Ketika kita sudah merasa, oh saya sudah menang dalam Tuhan. Sekarang yang menjadi pemimpin saya, yang berkuasa atas hidup saya adalah Tuhan. Bisa berani untuk tampil sesuai dengan diri saya, walaupun ada orang lain yang mengolok-ngolok saya, walaupun ada orang lain yang merendahkan saya nggak bakal takut sama mereka. Karena apa? Karena saya sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Walaupun bahkan teman-teman, ketika saya mengatakan tadi apapun masa lalumu, ketika engkau bertobat, ketika engkau mau benar-benar
menerima keselamatan daripada Tuhan, ketika kita mau benar-benar menerima keselamatan daripada Tuhan, kita sudah menang, kita tidak akan malu lalu kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kalaupun ada orang yang menghina kita dengan masa lalu kita atau dengan segala sesuatu yang kita alami di masa-masa lalu kita nggak bakal takut. Kenapa? Karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. So, jadi teman-teman, pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Sebelum saya mau akhiri, saya mau kasih ada satu video yang teman-teman bisa tonton. Saya mau coba present lagi ya. Ini Kak Yeremia, saya masih punya waktu nggak Kak Yeremia? Boleh tampilkan videonya, Kak? Oke, masih bisa ya. Saya takut ini udah lewat. Sebentar ya, saya mau present dulu. Present saya sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Udah, Kak. Ya, sudah, Kak. Oke. Bisa dengar ya? Kita barusan dan kayak kita yang tadi. Maka Tuhan selalu melihat. Jadi jangan pernah main-main sama dosa. Karena rumah dosa adalah maut. Seperti yang berikut ini. Ini memang agak berisik. Karena ini mereka tayang langsung live.
Baik teman-teman, itu tadi sekilas video ya. Nanti kalau teman-teman mau melihat bisa dilihat di ini. Memang agak rame tadi videonya karena mereka itu ambil langsung. Ya, itu ada kegiatan mereka dan mereka ambil langsung. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu tadi film yang kita tonton, video yang kita tonton itu dia sebenarnya semi pantomim ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa ikatan dosa itu bisa kepada siapa saja. Bahkan walaupun kita sering-sering memuji Tuhan, tapi kita bisa tidak berdosa seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Karena kita tahu bahwa kita sudah menang di dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan dalam Tuhan. Nah, dengan cara tadi yang saya sampaikan ada 3 hal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan telah mengubahkan kehidupan kita, Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Maka sebelum mungkin nanti saya serahkan kepada Kak Yermias atau kepada pengurus, saya mengajak kita untuk nyanyi satu lagu. Ada lagu, karena saya tidak punya gitar, teman-teman, saya mau kita menyanyikan satu lagu yang saya present. Ini lagu lama,
Kalau teman-teman pernah dengar itu, kau telah ubahkan cara hidupku. Nih, teman-teman bisa lihat ya, yang saya present. Kita mau menyanyikan lagu ini, nanti baru saya serahkan. Selesai kita menyanyikan lagu ini, saya serahkan kepada pengurus atau kepada Kayermias ya. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Semua yang ku miliki, ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerahmu, bertata di hidupku. Kasih setiamu Bapa, memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa Darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Kita boleh nyanyikan dengan sungguh ya dari awal. Semua yang ku miliki, ku persembahkan kepadamu. Sungguh besar anugerah-Mu, bertata di hidupku. Kasih setia-Mu Bapa, memulihkan hati yang luka. Hanya Engkau yang mengerti semua beban yang terjadi. Kau telah ubahkan cara hidupku oleh kuasa Darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kau beri yang terbaik buat hidupku. Kau pulihkan hidupku. Kau sembuhkan hatiku yang luka. Kau Allah yang paling mengerti. Kau Bapa yang paling baik. Kau ubahkan cara hidupku oleh kuasa Darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati, kasih-Mu sungguh nyata di dalamku. Kau telah ubahkan oleh kuasa Darah-Mu yang kudus. Ku dipulihkan, ku diberkati, kasih
kasihmu sungguh nyata di dalamku. Kasihmu sungguh nyata di dalamku. Kasihmu sungguh nyata